Di atas langit yang dingin dan tak bersuara takdir, menuliskan pertemuan dua jiwa yang tak pernah saling mencari. Ia bukan cinta yang lahir dari sapa, melainkan dari luka, dari dingin, dari kehilangan, dan dari pelukan terakhir sebelum menyerah. Mereka bukan sepasang kekasih. Mereka hanyalah dua manusia yang tersesat, lalu perlahan menemukan arah dalam satu sama lain. Ini bukan dongeng tentang pangeran dan putri. Ini kisah tentang salju, luka, dan cinta yang tumbuh dalam diam. The Mountain Between Us bukan sekadar film, tapi sebuah puisi panjang tentang bertahan hidup dan jatuh cinta. Dan sebelum kisah ini kita buka bersama, bolehkah aku meminta satu hal yang sederhana? Tekanlah subscribe, bukan hanya untuk mendukung, tapi agar kita bisa berjalan bersama di setiap kisah yang tertinggal di balik layar. Jangan lupa juga like jika hati kalian tersentuh, komentar jika kisah ini membekas, dan share agar cinta yang beku ini bisa meleleh di hati yang lain. Let's go, inilah alur ceritanya. Cerita dimulai di bandara. Alex lagi buru-buru mau nikah besok, sedangkan Ben harus operasiin pasien penting. Tapi cuaca buruk, semua penerbangan dibatalin. Gengs, ini pelajaran penting. Jangan booking tiket mepet hari H. Ntar kayak Alex dan Ben nekat sewa pesawat pribadi biar tetap bisa jalan. Bareng pilot tua yang suka cerita dan anjing lucu yang jadi bintang pendamping di film ini, mereka terbang di atas pegunungan bersalju. Tapi kayak film survival pada umumnya, yang tenang-tenang aja cuma bertahan 5 menit awal. Tiba-tiba pilotnya kena stroke dan pesawat jatuh. Ben bangun di reruntuhan pesawat, Alex luka-luka dan kakinya cedera parah. Pilot tewas, tapi si anjing selamat. Mereka berdua harus bertahan hidup di tengah salju, tanpa sinyal, tanpa makanan cukup, dan cuman ada satu sama lain. Mereka awalnya ribut mulu. Alex pengennya gerak sekarang cari bantuan. Ben mah santai, mau tunggu penyelamat. Tapi kan, hello, salju di mana-mana, ini bukan hotel kapsul Jepang loh. Setelah debat panjang, mereka akhirnya jalan juga, ninggalin bangkai pesawat. Disinilah perjuangan mulai greget. Naik turun bukit es, nyari tempat berlindung, dan ya ampun, makanan mereka cuma biskuit pesawat. Bahkan anjingnya pun ikutan ngeluh kayak, "Bro, ini bukan dog food rasa sapi bakar." Tapi makin lama, makin kelihatan kalau Alex dan Ben ini mulai peduli satu sama lain. Dari yang awalnya ribut, jadi saling bantu. Pelajaran moral, salju bisa bikin beku, tapi empati bikin hati mencair. Setelah nyasar kayak GPS rusak di negeri antah berantah penuh salju, Alex dan Ben akhirnya nemuin pondok tua di tengah hutan. Tapi justru di sanalah, dinginnya luar malah bikin bara di dalam dada mereka makin nyala. Mereka udah lama berdua, luka bareng, jatuh bangun bareng, tidur satu atap beratap langit dan bintang. Lama-lama, yang tadinya cuma pelukan buat ngusir hipotermia, berubah jadi sentuhan yang bikin jantung deg-degan, kayak waktu lo nungguin chat dari gebetan, tapi dia malah kirim stiker doang. Malam itu, bukan cuma api unggun yang menyala. Ada percikan di mata mereka, semacam kode Morse romantis yang bilang, "Gua ngerti lo, gua butuh lo." Dan akhirnya, mereka pun bersatu, bukan cuman raga yang saling mendekap, tapi dua jiwa yang kayak udah lama nyari pelabuhan. Pakaian jatuh perlahan, kayak salju di dahan yang akhirnya menyerah pada gravitasi. Ciuman mereka bukan sekadar tempel bibir, lebih kayak bahasa yang bahkan Google Translate pun gak sanggup nerjemahin. Tubuh mereka saling mencari, kayak dua keping puzzle yang akhirnya nemuin pasangannya. Gak ada musik, tapi detak jantung mereka cukup jadi soundtrack. Dan akhirnya, setelah perjuangan panjang, mereka diselamatkan. Ben udah jatuh hati, tapi Alex langsung balik ke tunangannya.
Ternyata Alex masih ragu-ragu ninggalin masa lalunya. Ben pun balik ke rutinitas dokter. Mereka sempat lost contact. Hidup berjalan kayaknya. Tapi kita para penonton tahu mereka berdua udah berubah. Mereka pernah berbagi perjuangan hidup dan mati, dan itu bukan sesuatu yang gampang dilupain. Alex kirim email, nggak dibales. Kirim burung merpati, kayaknya juga kagak nyampe. Akhirnya mereka ketemuan buat ngobrol. Katanya sih cuma buat nutup bab hidup mereka, tapi jelas-jelas mereka masih saling cinta. How are you? Pas mereka pisah lagi, Ben ninggalin pesan suara menyayat hati. Di ending, mereka ketemu lagi, jalan ke arah yang berbeda, tapi pas mereka saling nengok, mereka lari dan saling peluk. Fix, ini bukan drama survival doang, tapi juga kisah cinta dua orang yang tadinya terdampar secara fisik, tapi akhirnya sadar kalau hati mereka udah lama nyatu. Dunia boleh dingin, tapi mereka udah nemu pelukan paling hangat di semesta. Setelah semua dinginnya salju dan panasnya asmara, ada pesan penting yang bisa kita ambil dari film ini, gengs. Pertama, nasib nggak bisa ditebak. Satu keputusan kecil, kayak nyewa pesawat sembarangan, bisa bikin hidup lo berubah total. Jadi, kalau hidup tiba-tiba jungkir balik, ya jangan langsung nyerah. Bisa aja di balik badai ada pondok, dan di balik pondok ada jodoh. Kedua, ketulusan tumbuh di situasi ekstrem. Waktu lo terjebak bareng seseorang dan semua topeng sosial udah rontok, barulah lo lihat siapa diri lo yang sebenarnya dan siapa yang siap nerima lo apa adanya. Kayak Alex dan Ben, yang gak cuma saling suka, tapi saling butuh dan saling ngerti. Jadi, hidup itu kayak naik pesawat. Kadang terbang tinggi, kadang jatuh ke gunung es. Tapi selama lu nggak jalan sendirian dan bisa saling jaga, semua badai bakal lewat. Itu dia review lengkap film The Mountain Between Us. Kalau lu suka gaya gua yang ngomongin film kayak cerita warung kopi, jangan pelit ya gengs. Klik like buat semangatin channel ini. Subscribe biar lo nggak ketinggalan review-review gokil lainnya. Tinggalin komentar. Gue selalu baca dan bales kalau nggak ketiduran, dan share ke temen lo, biar mereka juga ngerti bahwa cinta sejati kadang lahir dari reruntuhan pesawat. Gue es teh manis, pamit dulu. Ingat, hati boleh beku, tapi jangan lupa nyalain api unggun di dalam dada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.